Bapa kami yang ada di surga, sukacita siang hari ini kembali kami mau membaca Alkitab dalam ibadah singkat siang kami pribadi hari ini. Kami boleh bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami, buat napas kehidupan, kekuatan, kesehatan hari ini. Berkati apa yang kami lakukan hari ini, rencana pekerjaan dan semua aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, berkati cucu kami Karin dalam usianya yang genap 1 tahun kemarin, dan hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk memberikan dia kasih sayang. Tuhan Yesus sertai perjalanan dan juga cuaca yang baik agar kami dapat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, kasih sayang-Mu nyata dalam hidup kami, umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang abadi, yang tak tergerus oleh waktu dan tempat. Engkaulah kekuatan dan pelita kami Bapa. Dan Roh Kudus-Mu akan menerangi hati dan jiwa kami dengan firman-Mu setiap saat. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tawaris 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-34 dengan perikop daftar penduduk Yerusalem. Terdapat juga di kitab Nehemia pasal 11 ayat 1 hingga 24 yang berbunyi demikian. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkat ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak ibaid Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim, dan Manasye. Utai bin Amihud, bin Omri, bin Imri, bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Sela ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zerah ialah Yewel, dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salum bin Mesulam, bin Hodawiyah, bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi, bin Mikri, dan Mesulam bin Sefacah, bin Rehuel, bin Yibnea, dengan sanak saudara mereka, menurut keturunan mereka, 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkiah, bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayot, bin Ahit, pemukar rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham, bin Pasio, bin Malkia, dan Masai bin Adiel, bin Yasera, bin Mesulam, bin Mesilemit, bin Imer, dengan sanak saudara mereka, kepala puak, 1.760 orang. Orang-orang menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub, bin Azrikam, bin Hasabiah, dari keturunan Merari. Lalu Bakbakar, Heresh, Galal, dan matanya bin Mikra, bin Sikri, bin Asaf, serta Obaja bin Semaya, bin Galal, bin Yedutun, dan Berekia bin Asa, bin Elkana, yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman, dengan saudara-saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Mereka lah penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore, bin Ebiasaf, bin Korah, dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan, sebagai penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang menjadi penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah desa-desa mereka. Daud dan Samuel melihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah tempat ditempatkan penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah
barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama mereka. Sedang keempat kepala penuntut pintu gerbang memegang jabatan. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matija, salah seorang Lewi, anak sulung Salu, orang Korah itu, mendapat tugas tetap mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala pu'a orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala pu'a orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagia setiap kita yang suka akan firman Tuhan merenungkannya. Bapa, kami bersyukur senantiasa boleh membaca Alkitab setiap hari untuk mengerti memahami apa kehendak-Mu dalam setiap kami. Bolehlah kami bersyukur boleh beribadah senantiasa setiap waktu dalam jiwa, hidup, batin, dan roh kami yang selalu mengingat pencipta kami. Dimanapun kami berada, kami akan selalu beribadah walaupun terbatas. Terima kasih Bapa dalam kasih sayang-Mu yang abadi untuk dunia ini. Kiranya Kau berkati semua kami di muka bumi ini dalam kasih dan cinta Tuhan, melekat kepada keabadian yang saling mengasihi, mencintai, peduli bahkan kami tidak akan pernah menjadi orang-orang jahat dan gelap hati. Karena orang-orang jahat dan gelap hati, bahkan rasa iri, adalah kejahatan yang melekat pada iblis. Karena iblis tidak pernah menyukai Tuhan sehingga membenci dan memanfaatkan manusia untuk menjauhi Tuhan. Karena itu Tuhan lekatkan kami kepadamu selalu, walaupun kami tidak bisa sempurna. Biarlah firman maka selalu terus kami renungkan, kami pahami dan kami mengerti supaya kami tetap di jalan terang-Mu yang ilahi. Dalam Yesus Kristus Roh Kudus, amin. Demikian pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all.